Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku kelompok 4 dari mata kuliah Pengauditan 1 yang beranggotakan saya Anessa Rinta Dedranti Putri dengan NPM 033, lalu Amalia Nesa Arlinda dengan NPM 044, lalu Taufik Khairuddin dengan NPM 046, dan yang terakhir Arung Abinaya Nasrullah dengan NPM 089. Kami akan menjelaskan tentang audit laporan keuangan dan laporan audit. Yang pertama yaitu perlunya audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan merupakan jenis audit yang paling sering dilakukan auditor independen. Hal ini karena disebabkan audit laporan keuangan dapat meningkatkan kepercayaan para pemakai laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan. Laporan keuangan bisa dikatakan berkualitas bila memenuhi kriteria yang pertama yaitu relevansi atau keberpautan. Dipenuhi bila laporan keuangan memiliki nilai prediktif dan atau nilai balikan dan disajikan tepat waktu. Yang kedua yaitu reliabilitas atau keterandalan, yaitu bertumpu pada keterujian, kenetralan, dan ketepatan penyimbolan. Jika kedua kriteria ini memenuhi, maka laporan keuangan bisa dikatakan berkualitas dan para pemakai laporan menjadi lebih yakin terhadap kualitas laporan keuangan suatu perusahaan yang telah diaudit. Terdapat 4 alasan nih kenapa audit atas laporan keuangan itu diperlukan. Yang pertama yaitu perbedaan kepentingan, yang kedua konsekuensi, yang ketiga kompleksitas, dan yang keempat keterbatasan akses. Yang pertama yaitu perbedaan kepentingan. Terdapat berbagai perbedaan kepentingan yang dapat menimbulkan konflik antara manajemen sebagai pembuat dan penyaji laporan keuangan dengan para pemakai laporan keuangan, di mana manajemen ini mempunyai kepentingan untuk mempertahankan jabatannya. Manajemen akan berusaha agar laporan keuangan perusahaan yang dipimpinnya memperlihatkan kinerja yang baik, misalnya dengan mengubah metode perlakuan akuntansi, yaitu laba menjadi lebih besar. Tetapi, di pihak lain, seperti para pemakai laporan, misalnya para pemegang saham, lebih senang kebijakan dividen yang liberal yang memberikan dividen lebih besar. Tetapi, berbanding kebalik dengan kreditor, seperti bank yang lebih senang bila tidak ada dividen. Oleh karena itu, laporan keuangan perlu diaudit untuk menentukan kewajaran dan timbang kenetralan laporan keuangan. Yang kedua yaitu konsekuensi. Para pemakai laporan keuangan, contohnya seperti investor, kreditor, dan para pembuat keputusan ekonomi, mereka mengandalkan auditor independen untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai prinsip akuntansi yang berterima umum dan berisi pengungkapan yang diperlukan bagi para pemakai yang berpengetahuan dan mengerti tentang laporan keuangan. Yang ketiga yaitu kompleksitas. Semakin berkembang pesat dunia bisnis, maka semakin kompleks dalam penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu, semakin tingginya juga risiko kesalahan interpretasi dan penyajian laporan keuangan. Hal ini akan menyebabkan atau menyulitkan para pemakai laporan keuangan dalam mengevaluasi kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, mereka mengandalkan laporan auditor independen atas laporan keuangan auditan untuk memastikan kualitas laporan keuangan yang bersangkutan. Yang terakhir yaitu keterbatasan akses. Pemakai laporan keuangan pada umumnya mempunyai keterbatasan akses terhadap data akuntansi. Oleh sebab itu, maka mereka mempercayakan pemeriksaan kepada pihak ketiga yaitu auditor independen. Dari keempat kondisi tersebut yaitu perbedaan kepentingan, konsekuensi, kompleksitas, dan keterbatasan akses tersebut dapat membentuk adanya risiko informasi, yaitu risiko bahwa laporan keuangan mungkin tidak benar. Oleh karena itu, audit atas laporan keuangan sangat diperlukan karena dapat meningkatkan
kredibilitas laporan keuangan dengan cara menekan risiko informasi. Selanjutnya yaitu manfaat ekonomis audit. Ternyata audit itu mempunyai manfaat loh. Yang pertama yaitu meningkatkan kredibilitas perusahaan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan kejujuran. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Dan yang terakhir, dapat mendorong efisiensi pasar modal. Ilmu manajemen keuangan menyebutkan adanya suatu hubungan searah antara risiko investasi dengan tingkat return yang diharapkan. Semakin rendah risiko investasi, maka semakin rendah tingkat return yang diharapkan. Dengan begitu, maka bank akan bersedia memberikan kredit kepada perusahaan tersebut dengan suku bunga yang relatif rendah. Selanjutnya, selain adanya manfaat ekonomis audit, ada juga nih manfaat audit dari sisi pengawasan. Yang pertama, ada preventive control, di mana tenaga akuntansi akan bekerja lebih berhati-hati dan akurat bila mereka menyadari akan diaudit. Yang kedua, detektif control. Suatu penyimpangan atau kesalahan yang terjadi lazimnya akan dapat diketahui dan dikoreksi melalui suatu proses audit. Yang ketiga yaitu reporting control, yaitu setiap kesalahan perhitungan, penyajian, atau pengungkapan yang tidak dikoreksi dalam keuangan akan disebutkan dalam laporan pemeriksaan. Oleh karena itu, maka pembaca laporan keuangan terhindar dari informasi yang keliru atau menyesatkan. Selain adanya manfaat, ternyata ada juga nih keterbatasan audit laporan keuangan. Terdapat dua batasan ekonomi penting yang dimaksud. Yang pertama yaitu biaya yang memadai. Pembatasan biaya audit dapat menimbulkan keterbatasan pengujian atau penarikan sampel dari catatan akuntansi atau data pendukung yang dilakukan secara selektif. Yang kedua yaitu jumlah waktu yang memadai. Biasanya, laporan audit dalam perusahaan akan diterbitkan dalam waktu 3-5 minggu setelah tanggal neraca. Hambatan waktu ini dapat mempengaruhi jumlah bukti yang diperoleh tentang peristiwa dan transaksi setelah tanggal neraca yang berdampak pada laporan keuangan. Selain dua batasan ekonomi penting, ada juga dua keterbatasan penting yang berkaitan dengan kerangka kerja akuntansi yang diterapkan. Yang pertama ada prinsip akuntansi alternatif. Pengguna laporan keuangan harus mempunyai pengetahuan yang luas tentang pilihan akuntansi yang dipilih oleh perusahaan dan akibatnya terhadap laporan keuangan. Yang kedua yaitu estimasi akuntansi. Estimasi adalah bagian yang melekat dengan proses akuntansi dan tidak seorang pun termasuk auditor dapat meramalkan bagaimana hasil suatu estimasi itu. Dengan adanya keterbatasan ini, audit atas laporan keuangan tetap akan menambah kredibilitas suatu laporan keuangan. Selanjutnya yaitu pemisahan tanggung jawab manajemen dan auditor. Kalau manajemen itu bertanggung jawab atas pembuatan dan isi laporan keuangan yang dimuat dalam asersi atau pernyataan manajemen, sedangkan auditor independen bertanggung jawab memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan manajemen. Selain itu, ada juga hasil akhir dari manajemen itu laporan keuangan, sedangkan auditor independen itu laporan auditor independen. Dan kriteria dasar tanggung jawab dari manajemen itu standar akuntansi keuangan, sedangkan auditor independen itu standar auditing. Selanjutnya yaitu hubungan yang harus dipertahankan oleh auditor. Yang pertama dengan manajemen. Auditor perlu mengembangkan hubungan yang saling percaya dan saling menghargai dengan manajemen sehingga dapat dengan mudah memperoleh data yang diperlukan.
yang kedua dengan Dewan Komisaris. Hubungan keduanya tergantung pada komposisi Dewan Komisaris karena sering berperan penting pada rapat umum pemegang saham untuk menentukan kantor akuntan publik yang akan dipilih. Yang ketiga dengan auditor internal. Auditor independen perlu menentukan pengaruh pekerjaan auditor internal terhadap pekerjaannya. Dan yang keempat dengan para pemegang saham. Auditor mempunyai tanggung jawab penting pada para pemegang saham sebagai para pemakai, namun sebaiknya menghindari kontak personal langsung dengan mereka yang bukan direktur maupun staf perusahaan dan dewan komisaris. Selanjutnya yaitu dapat terujinya data laporan keuangan. Auditing didasarkan pada data keuangan yang dapat diverifikasi, di mana verifikasi tersebut dilakukan dengan pengujian secara independen atas data tersebut oleh dua individu atau lebih, maka dari pengujian tersebut diperoleh kesimpulan yang sama. Selanjutnya yaitu hubungan antara akuntansi dan auditing. Ada beberapa perbedaan nih antara akuntansi dan auditing. Yang pertama yaitu metode. Kalau akuntansi itu mencangkup pengidentifikasian transaksi atau kejadian yang mempengaruhi entitas. Tapi kalau auditing itu mencangkup penghimpunan dan pengevaluasian bukti yang berhubungan dengan asersi manajemen. Sedangkan hasil akhir proses akuntansi itu yaitu laporan keuangan maupun bentuk laporan lainnya. Tapi kalau hasil akhir proses auditing itu yaitu laporan auditor independen. Selain itu, tujuan akuntansi yaitu mengkomunikasikan data keuangan yang relevan dan dapat diandalkan yang berguna bagi pengambilan keputusan. Tapi kalau auditing tujuannya untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Lalu yang terakhir, akuntansi itu mempunyai struktur yang bersifat konstruktif, dan kalau auditing mempunyai struktur yang bersifat analitis. Jadi hubungan antara akuntansi dan auditing seperti pada gambar di layar. Kalau akuntansi yang mempunyai struktur yang bersifat konstruktif ini berawal dari bukti transaksi, lalu buku jurnal, lalu buku besar, lalu laporan keuangan. Selain itu, bukti transaksi juga dibuat untuk buku pembantu yang nantinya disesuaikan pada buku besar. Tetapi kalau auditing yang mempunyai struktur yang bersifat analitis, yaitu kebalikannya dari akuntansi yang bersifat konstruktif, di mana auditing ini dari laporan keuangan, lalu buku besar, lalu buku jurnal, lalu bukti transaksi. Selain itu, dari buku pembantu lalu ke bukti transaksi. Berikutnya adalah laporan audit. Untuk sebab yang pertama yaitu laporan audit berbentuk baku. Laporan audit bentuk baku memuat suatu pernyataan auditor independen bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan satuan usaha, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan audit bentuk baku mengalami sejarah yang cukup panjang. Perubahan dari laporan audit bentuk baku yang baru dibandingkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penambahan paragraf pengantar. Lalu yang kedua, suatu pengakuan eksplisit. Yang ketiga, penambahan penjelasan ringkas mengenai audit. Yang keempat, penyebutan konsistensi dalam laporan audit. Yang kelima, pengubahan cara pelaporan. Dan di slide ini adalah contoh dari laporan audit bentuk baku. Terpampang bahwa ada laporan auditor independen. Yang pertama yaitu pihak yang dituju. Untuk di contoh ini ada PT ABC dan entitas anaknya yang terlampir. Lalu pada paragraf berikutnya ada tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Lalu tanggung jawab auditor. Lalu ada opini atas auditor, dan juga ada kerangka pelaporan yang disebutkan pada perusahaan ini yang berisi nama KAP, tanda tangan akuntan publik, nama akuntan publik, nomor registrasi akuntan publik, nomor registrasi KAP, tanggal laporan, dan alamat KAP.
Berikutnya ada arti wajar atau fair dalam auditing. Dalam auditing, kata wajar itu bisa berarti dua. Yang pertama, bebas dari keraguan-raguan dan ketidakjujuran, atau dalam bahasa Inggrisnya free from bias and dishonesty. Dan yang kedua, lengkap informasinya, atau dalam bahasa Inggrisnya full disclosure. Berikutnya ada jenis pendapat auditor. Yang pertama adalah pendapat wajar tanpa pengecualian. Itu dijelaskan dalam standar auditing 411 part 4, dikatakan bahwa laporan keuangan yang wajar dihasilkan setelah melalui pertimbangan. Ada 5 pertimbangan dalam standar akuntansi ini. Yang pertama, prinsip akuntansi yang dipilih dan diterapkan telah berlaku umum. Lalu yang kedua, prinsip akuntansi yang dipilih tepat untuk keadaan yang bersangkutan. Yang ketiga, laporan keuangan beserta catatannya memberikan informasi cukup yang dapat mempengaruhi penggunaan, pemahaman, dan penafsiran. Yang keempat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan diklasifikasikan dan diiktisarkan dengan semestinya, yang tidak terlalu rinci ataupun terlalu ringkas. Dan yang terakhir, laporan keuangan mencerminkan peristiwa dan transaksi yang mendasarinya dalam suatu cara yang menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, arus kas dalam batas-batas yang dapat diterima. Untuk pertimbangan yang kedua, yaitu pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku. Kondisi atau keadaannya yang memerlukan penjelasan tambahan ini, yang pertama, pendapat auditor sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain. Yang kedua, adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh IAI, tetapi penyimpangan tersebut tidak menyesatkan pemakai laporan keuangan auditan. Yang ketiga, laporan keuangan dipengaruhi oleh ketidakpastian yang material. Yang keempat, auditor meragukan kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dan yang kelima, auditor menemukan adanya suatu perubahan material dalam penggunaan prinsip dan metode akuntansi. Lalu untuk pertimbangan yang ketiga, yaitu pendapat wajar dengan pengecualian. Sesuai dengan standar akuntansi 508/20, jenis pendapat ini diberikan jika yang pertama, tidak ada bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan lingkup audit yang material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan keseluruhan. Lalu yang kedua, auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berterima umum yang berdampak material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Yang keempat, pendapat tidak wajar. Pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Auditor harus menjelaskan alasan pendukung pendapat tidak wajar dan dampak utama dari hal yang menyebabkan pendapat tersebut diberikan terhadap laporan keuangan. Yang kelima, pernyataan tidak memberikan pendapat. Pernyataan auditor tidak memberikan pendapat diberikan apabila ada pembatasan lingkup audit yang sangat material baik oleh klien maupun karena kondisi tertentu, dan auditor tidak independen terhadap klien. Untuk yang keenam, pendapat tidak penuh. Pendapat tidak penuh yaitu pendapat atas unsur tertentu dalam laporan keuangan. Pendapat ini tidak boleh dinyatakan jika auditor menyatakan tidak memberikan pendapat atau ia menyatakan pendapat tidak wajar atas laporan keuangan secara keseluruhan. Expectation Gap. Menurut Australian Educational Research, expectation gap adalah gap antara standar aktual kinerja yang dilakukan auditor dengan standar ekspektasian kinerja yang diharapkan oleh masyarakat atau publik. Jadi expectation gap yaitu perbedaan antara apa yang diharapkan masyarakat dan pemakai laporan keuangan dengan apa yang sesungguhnya menjadi tanggung jawab auditor. Komponen-komponen expectation gap. Yang pertama, requirement gap, yaitu gap antara standar aktual kinerja yang dilakukan auditor dengan standar kebutuhan kinerja. Yang kedua, feasibility gap,
yaitu gap antara standar kebutuhan kinerja yang disyaratkan masyarakat dengan standar yang diharapkan sebagian besar masyarakat. Selanjutnya, kekeliruan, ketidakberesan, dan pelanggaran hukum. Kekeliruan merupakan salah saji atau hilangnya jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang tidak disengaja. Kekeliruan dapat berupa kekeliruan dalam pengumpulan atau pengolahan data akuntansi. Selanjutnya, ketidakberesan, yaitu salah saji atau hilangnya jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang disengaja. Ketidakberesan menyangkut kekurangan dalam pelaporan keuangan yang dilakukan untuk menyajikan laporan keuangan yang menyesatkan. Selanjutnya, IAI mengeluarkan standar akuntansi seksi 316 tentang tanggung jawab auditor. Untuk lebih memahami salah saji material dan menyediakan arah tentang apa yang harus dilakukan untuk mendeteksinya. Kemampuan satuan usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya. Auditor mempunyai tanggung jawab untuk menilai apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu pantas. Setelah mempertimbangkan rencana manajemen untuk mempertahankan kelangsungan usaha, auditor harus mempertimbangkan dampak yang timbul atas laporan keuangan serta cukup tidaknya pengungkapan dalam laporan keuangan tersebut. Meningkatkan efektivitas audit. Untuk meningkatkan efektivitas audit, IAI mengeluarkan 3 standar auditing untuk membantu auditor guna memenuhi standar yang baru mengenai kecurangan dan pelanggaran hukum. Yang pertama, SA Seksi 319, pertimbangan atas pengendalian intern dalam audit atas laporan keuangan. Standar audit ini memberikan pedoman tentang pertimbangan auditor atas struktur pengendalian intern satuan usaha dalam rangka pelaksanaan audit atas laporan keuangan yang dilakukan sesuai dengan standar auditing. Yang kedua, SA Seksi 329, prosedur analitik. Standar ini memberikan pedoman bagi auditor dalam menggunakan prosedur analitis dan mengharuskan penggunaan prosedur analitis dalam tahap perencanaan dan tahap review menyeluruh semua audit. Dan yang ketiga, SA Seksi 342, audit atas estimasi akuntansi. Standar ini memberikan pedoman bagi auditor dalam memperoleh dan mengevaluasi bukti audit yang cukup untuk mendukung estimasi akuntansi signifikan dalam audit atas laporan keuangan. Memperbaiki komunikasi auditor dengan pihak eksternal. IAI juga mengeluarkan 2 standar yang lain untuk memperbaiki arus dan pemahaman informasi yang disediakan auditor bagi pemakai laporan keuangan. Standar pertama adalah SA Seksi 508, laporan auditor atas laporan keuangan auditor, yang menunjukkan adanya perubahan mendasar dalam laporan audit. Standar kedua adalah SA 341, pertimbang kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, yang mengharuskan auditor untuk mengevaluasi apakah ada keraguan tentang kemampuan suatu usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya. Bila ada keraguan, auditor harus mengungkapkan dalam satu paragraf penjelas dalam laporan audit. SA 508 secara garis besar memuat merumuskan bentuk baru laporan audit standar, memperbaiki standar laporan kedua yang mengharuskan analisis dalam laporan audit, mengubah cara laporan suatu ketidakpastian yang material, memperbaiki komunikasi internal. IAI telah mengeluarkan 2 standar auditing yang dirancang memperbaiki komunikasi antara auditor dengan anggota komite audit yang mengharuskan auditor untuk menginformasikan kepada manajemen dan dewan komisaris atau komite audit mengenai semua kelemahan dalam lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, dan prosedur pengendalian. Dalam rangka pembenahan dan penyempurnaan yang terus-menerus dilakukan, maka auditor harus
selalu mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi. Tahapan audit laporan keuangan. Setidaknya auditor independen harus menempuh 4 tahap pada saat melaksanaan audit laporan keuangan. Yang pertama, penerimaan penugasan audit. Yang kedua, perencanaan audit. Ketiga, pelaksanaan audit. Keempat, pelaporan hasil temuan. Di samping terdapat hubungan antara tahapan audit dengan standar audit. Jadi, standar audit dan standar umum itu saling berkaitan. Lalu, standar umum memenuhi standar pelaporan, standar pekerjaan lapangan, dan penerimaan penugasan audit. Untuk perancangan audit, itu tuh saling berkaitan dengan standar umum dan standar pekerjaan lapangan. Dan untuk pelaksanaan audit juga berkaitan dengan standar umum dan standar pekerjaan lapangan. Untuk hasil pelaporannya nanti berupa pelaporan mengenai struktur pengendalian internal. Komunikasi lain yang diperlukan. Pendapat auditor atas laporan keuangan bukan merupakan satu-satunya hasil audit. Standar profesional mengharuskan auditor membahas masalah-masalah tertentu. Masalah-masalah tersebut meliputi masalah tentang pengendalian intern, kebijakan akuntansi yang signifikan, pertimbangan mana dan estimasi akuntansi, penyesuaian audit yang signifikan, informasi yang dimuat dalam laporan keuangan auditan, perbedaan pendapat dengan manajemen, konsultasi dengan akuntan lain, kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan audit. Laporan auditor atas pengendalian internal. Laporan ini adalah laporan yang paling umum diterbitkan. Laporan ini berisi pendapat wajar tanpa pengecualian yang menetapkan bahwa asersi manajemen atas pengendalian internalnya adalah wajar dalam semua hal material. Nah, oke, lanjut kepada contoh laporan auditor atas pengendalian internal. Nah, ini adalah contohnya ya teman-teman, karena di dalam PPT ini presentasi ini belum jelas, gambar untuk contoh auditornya belum jelas. Jadi teman-teman bisa buka buku auditing pada halaman 92. Nah, itu sudah ada paragraf pengantar atau introductory paragraph, terus ada definisi atau definition, terus ada lingkup audit atau scope, ada keterbatasan melekat atau intern limitation, dan juga paragraf pendapat atau opinion. Sekian presentasi yang dapat kami paparkan pada PowerPoint kali ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi maupun kesalahan dalam tutur kata maupun tutur kata yang kurang jelas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih karena telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.